Itu kan sebenarnya nggak semerta itu shock culture ya. Oke. Shock culture kan lebih ke Oh people-nya. iya benar-benar people. Kalau umpamanya ke people-nya tuh mungkin yang pertama kita nggak boleh senyum aja gitu. Kenapa kita nggak boleh senyum? Karena memang ada apa namanya istilahnya orang-orang di sana tuh menganggap orang kalau yang senyum itu cuma dua, either itu dia lagi mabok atau dia lagi pengen sesuatu dari seseorang, tapi dalam negative way ya, bukan in positive way. Привет, красавчик! Welcome back to my YouTube channel, Clara Yokate. Jangan lupa ya di subscribe, follow, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga follow my Instagram @clara_yokate. Nah, kali ini ada tamu spesial ya buat teman-teman. Karena buat aku udah setiap hari sih, dari pagi sampai malam pasti ketemu ini orang. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan kakakku tercinta. Jeng jeng jeng. Ini guys, for the first time in his life, dia akhirnya muncul di depan kamera. Biasanya ini orang belakang layar banget sih, tapi kali ini akhirnya demi mensupport adanya sendiri ya kan. Oke. Thank you loh udah datang. Gugup. Iya, Minum dulu biar tenang ya kan. Cheers. Ini punyaku yang Ichigo Tiger Milk. Ini matcha yours? latte. Matcha latte ya? Iya. Seger ya? Seger, kan tadi capek ya, dari sebelum kesini kan Ngapain? les dulu, ngajar bahasa Rusia dulu Oh, baik. kan, Ngajarin udah bahasa capek Rusia. tadi makanya, aduh ini gimana ya, tapi minum ini udah lumayan lah, moodnya balik lagi. Окей, значит, говоришь по-русски, да? Конечно. Как напитки? Очень хорошее, очень вкусно, просто perfect. Perfecto. Ini editornya kewalahan nih, pokoknya aku nggak bakal kasih clue sih, mohon maaf ya. Oke, luar biasa banget, ini minumannya enak banget. Dan sekarang itu kita lagi berada di titik kopi titik koma Cipote. Gimana tempatnya? Seru nggak? Ambience-nya bagus Bagus banget. Iya, kalau umpamanya yang dari luar sih kelihatannya biasa ya, kecil gitu, tapi di dalamnya ternyata ada open air-nya juga. Emang konsepnya Iya, tuh yang humble gitu, iya. tapi sebenarnya di dalamnya sombong. Bisa dipakai, bisa buat work from cafe ya. Sekarang istilah yang lagi terkenal gitu. Lagi work from- happening iya, ya, work lagi from happening. cafe. Bisa nge-game juga karena Bisa wifi-nya nge-game juga, mantul wifi-nya lancar, ya. iya. Oke, kali ini tuh kita pengen bahas tentang kuliah di Rusia. Karena nih kebetulan kakakku 9 tahun di Rusia. Iya, Dia 9 ngambil tahun. kedokteran dari dokter umumnya sampai ngambil spesialis juga di Rusia. Nah, aku juga kebetulan lulusan dari Rusia. Jadi kita pengen share nih buat teman-teman gimana sih caranya buat mendapatkan beasiswa di Rusia gitu, dan plus minusnya seperti apa sih, suka dukanya lah kuliah di Rusia itu seperti apa. Boleh dong sharing? Boleh. Boleh banget. Oke. Ini langsung tanya aja ya. Kenapa memilih Rusia? Kenapa pilih Rusia? Sebenarnya kalau flashback ya dari SMP sih sebenarnya. Jadi dari SMP itu apa namanya, kita kan ya dulu kan kita up and down ya. Jadi Oke. pas SMP itu pengen gimana caranya ya supaya bisa nggak membebankan orang tua lagi. Membebankan orang tua. Iya, karena kan kita juga kan banyak ya, siblingsnya banyak. Ya, jadi kita berlima nih, dari 5 bersaudara, 4-nya ya puji Tuhan dapat beasiswa Beasiswa kuliah ke ke Rusia, iya. gitu. Jadi- Jadi orang tua kita save banyak money ya sebenarnya ya. Seharusnya sih. Jadi gimana caranya biar kalau bisa sekolah berikutnya jadi setelah SMP ya, SMA itu bisa gratis, kalau bisa dapat beasiswa buat kuliah lagi, apalagi Akhirnya kuliah di luar. SMA-nya gratis nggak? Gratis. puji Gratis. Tuhan. Kuliah di mana? SMA di mana? Di SMA Negeri Siwa 5 Ambon. SMA Negeri Jadi Siwa 5 kebetulan itu, Ambon. SMA afiliasi lah istilahnya ya, karena SMA kan unggulan, ya, SMA unggulan ya di sana. dan itu dibiayai oleh pemerintah juga ya. Jadi Benar. dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar dibiayai oleh pemerintah. Ya. Oke, berarti konsepnya itu udah lebih kayak nggak mau membebani orang tua, save money juga, Benar. mandiri tapi tetap membanggakan. Makanya dikejarlah beasiswa satunya ke Rusia. Tapi ke Rusianya itu karena apa? Karena ada Mr. Putin. Ya, enggak juga. Dulu tuh sebenarnya seneng sama semua histori terkait dengan
dari zaman Rusia ya, dari zaman Rusia itu dari zaman sebelum Uni Soviet ya. sebelum Uni SSR. Soviet lagi, sebelum USSR lagi. Jadi Oh, wow. itu dari zaman Peter the Great gitu-gitu tuh udah mulai ngulik-ngulik, udah mulai baca. Tapi kan pada zaman itu source-nya sedikit ya. Jadi kayak dapat buku yang mengenai tentang itu, habis itu masuk ke buku tentang Uni Soviet dan lain-lain, itu kayak kok tertarik ini karena ya kenapa Oke. kayaknya harusnya ke sana deh Harus gitu. Tapi kesana. gimana caranya tuh bingung gitu kan. Tapi akhirnya dibukakan jalan kan Ya, bisa kuliah ke dibukakan sana. jalan 2010 ke Rusia. Berarti untuk proses sampai ke sana itu susah nggak sih? Tergolong susah nggak sih? Proses ke sana sebenarnya gimana ya, mau dibilang susah iya, dibilang gambling juga iya, karena kan anak daerah ya dari Timur iya, dari timur Indonesia Indonesia. ke timur Eropa, guys. Jadi ya susah sih. Maksudnya ada apa ya namanya, kerja kerasnya lah. Kerja kerasnya tuh ada bagaimana supaya bisa sampai ke sana apa namanya, berkompetisi dengan orang-orang di luar. Berapa banyak yang budget yang disiapkan untuk bisa ngikutin proses seleksi beasiswa tersebut? Budget yang disiapkan sih minimalis ya pada zaman itu. Pada zaman itu minimalis. Di atas 5 juta, di bawah 5 juta? Waktu itu kalau aku pribadi itu cuma menghabiskan di bawah 5 juta. Wow, oke. Untuk proses administratif ya. Administratif Itu itu di luar 2000. harga tiket. Oke, Harga baiklah. tiket Tapi pesawat untuk bisa sana. mendapatkan kan akhirnya kurang lebih 5 juta itu Iya, ya? Di kurang- bawah 5 ya, juta. di bawah 5 juta, Di bawah 5 juta loh. Nah, itu yang tahun 2010. Aku mau share yang tahun 2012 saat aku tunggu dulu Kak. Oh, oke, Jadi baik, sebenarnya baik. ada Banyak ada ternyata. cerita karena gini, pada tahun 2010 itu sebenarnya lebih sulit. Kenapa tadi mau jelaskan lagi kan? Lebih sulit kenapa? Karena itu kuotanya 35 orang 35. untuk S1, S2 dan S3, dan di situ include 2 orang yang hanya untuk kedokteran. Jadi kuotanya memang- se-Indonesia ya, cuma 2 orang. Kuota se-Indonesia untuk kedokteran cuma 2 orang, dan ya bagaimana ya, maksudnya mau bilang realistis pada saat itu juga sebenarnya lebih ke pesimis sih, bukan realistis ya. Oke, Karena kan baiklah. orang dari timur, orang dari daerah lah bisa apa ya, bisa berkompetisi sama orang-orang di Pulau Indonesia Jawa Barat, ya, Indonesia ya. Barat yang mana memang lebih maju ya, istilahnya tanda kutip lebih maju. Ya, Persiapannya ya, mungkin ya. jauh lebih baik gitu Itu ya. Itu puji luar Tuhan biasa sih. ya. Wow, luar biasa. Kalau tahun 2012 kurang lebih sama sih. Budget yang dihabiskan itu benar-benar under 5 juta juga. Karena plusnya itu waktu tahun 2012 itu nggak ada interview. Jadi langsung proses seleksi di Indonesia, berkasnya langsung dikirim ke Rusia juga. Jadi kita hemat di budget, nggak perlu ke Jakarta untuk interview. Itu sih, jadi benar kayak ngabisin kayaknya di bawah 2 juta sih sebenarnya. Jauh lebih murah. Tahun 2012 loh ya. Karena tanpa interview ya. Tanpa interview. Kalau dulu kan 2010 tuh ada interview, ya jadi memang harus datang ke Jakarta sih. Tapi ya itulah, udah sama include tiket ke Jakarta, hotel gitu-gitu, lain-lainnya dan ya. lain-lainnya, Itu kurang transportasi lebih. di Jakarta, Tapi akomodasi di Jakarta pun segitupun under 5 juta. Under 5 juta. Hemat banget nggak sih? Hemat banget. Nah, pas nyampe di Rusia nih, first impression tentang Impression negara beruang merah gitu. dingin kayak. Oh, dingin, kirain vodka murah. Dingin ya? Dingin. Oke, baiklah. Dingin karena pas kesana tuh sampainya, Karena Indonesia Timur panas kali ya. Jadi nyampe kena salju gitu, aduh sebelumnya dingin itu banget. sampai sana tuh mungkin Oktober awal ya, itu udah mau masuk musim semi ya, enggak, udah masuk musim gugur kan, masuk musim gugur. Jadi cuacanya tuh udah lumayan turun tuh. Jadi pada saat datang itu udah plus 6 kayaknya, ada Plus plus 6. 5 gitu. Kita yang pakai AC aja plus 16 mentok, ini udah plus 6 tuh kayak gimana ya, kebayang sih ya. Nah, tapi saat di Rusia itu emang udah bisa bahasa Rusia ataukah? Belum sama sekali. Jadi Belum sama sekali. Terus sampai di belajar sana tuh bahasanya sama di? sekali nol bahasa Rusia. Sampai di sana tuh udah kayak Tapi udah tahu kayak kata anak ura Irak. belum? Belum. Vodka. Kan belum. Kalau vodka kan ya udah pernah denger aja pernah pada denger, zaman itu. gitu kan. Tapi kan kalau mamanya untuk itu belum. Belum. Akhirnya bisa berbahasa Rusia itu butuh waktu berapa lama nih? Udah bisa bahasa Rusia itu ya maksimum waktu itu ya, karena kan kita ikut kelas persiapan bahasa ya sebelum masuk ke kuliah. Jadi kelas persiapan bahasa itu 10 bulan, sekitar 10 bulan. Dan intens belajar bahasa Rusia itu yang
tiap hari belajar bahasa Rusia ya, itu cuma 3 bulanan lah kayaknya. Karena sisanya itu udah mulai belajar untuk karena kan kelas persiapan bahasa kan, bukan kelas bahasa aja. Iya. Jadi Belajar termin-termin kedokterannya. Belajar termin-termin kedokteran, belajar biologi lagi, belajar fisika lagi, belajar tapi dalam bahasa lagi, Rusia. tapi dalam bahasa Rusia. Astaga. Jadi ya beda aja gitu. Beda aja. Berarti 6 tahun di kota? Enggak, 1 tahun dulu. Jadi, 1 tahun belajar jadi bahasa belajar bahasanya itu di kota Rostov-on-Don. Kota Rostov-on-Don, Ya. terus lanjut Kalau ke dalam dokteran bahasa umumnya. Rusianya itu Rostov-na-Donu. Rostov-na-Donu. Iya, itu Oke. itu dalam bahasa Rusia, tapi bahasa Inggrisnya Rostov-on-Don. Ya, Nah, Kadit itu silahkan ditulis ya. itu kota di selatan. Kota di selatan. Ya, di selatan Nah, Rusia. lanjut kuliah kedokteran Terus umumnya lanjut di kedokteran umumnya itu di kota Ufa namanya. UFA, bukan UFO. Ingat, UFA. UFA. Nah, Ufa itu kebetulan dia terletak di dekat pegunungan Ural. Ya kan kalau flashback geografi kan SD SMP gitu kan, pegunungan Ural itu kan pegunungan yang memisahkan Asia dan Eropa kan. Ya. Oke, baiklah. Terus lanjut, kan 9 tahun tuh, Iya. berarti 3 tahun berikutnya? 3 tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya ya. Oh, 2 Dua tahun, berikutnya benar-benar. tuh 2 tahun berikutnya. akhirnya sampai ke ibu kota. Wah, Ke finally, Moskow. jeng-jeng, ibu Jadi kota. baru pertama kali datang tuh jalan-jalan dulu ke jauh-jauh, nanti terakhir baru balik ke ibu kota Ke ibu juga. kota. Menikmati. Dari ketiga kota yang udah pernah ditinggali ya, berarti maksudnya kan lebih dari 1 bulan lah ya. Ya. Yang paling berkesan kota mana? Paling berkesan Ufa kayaknya. Ufa Karena 6 tahun. Ya, Ufa tuh kayak second home sih sebenarnya. Oh, wow. Jadi kalau umpamanya in case ada kesempatan balik lagi dan tinggal untuk dalam jangka waktu panjang atau mungkin sampai selama-lamanya akan balik ke Ufa. Ufa. Kenapa Ufa? Karena kotanya atau mungkin ada histori dengan Jewushka, wanita, cewek gitu kan, pacar mungkin mantan. Enggak, kalau Ufa karena memang itu buat informasi aja ya, Ufa itu salah satu kota muslim di Rusia. Oke. Ya walaupun kita berdua bukan non muslim ya, Nah. tapi Toleransinya oke banget. Oke. Terus habis itu kotanya tuh jauh lebih aman. Istilahnya kita sebagai orang Asing asing pun di safe sana ya, tuh merasa safe. Oh, luar biasa. Jadi dan punya banyak teman di sana, of course, karena memang selama kuliah di sana pun itu juga jarang berteman sama orang asing, lebih ke berteman sama orang Rusia karena buat belajar bahasa Rusianya biar lebih cepat, lebih lancar gitu ya. Cepat, ya. Luar biasa. Kalau aku emang stay dari pertama kali datang ke Rusia itu di kota Moskow. Jadi ya kalau second home-nya Karusel itu di Ufa, aku pastinya di Moskow sih. Kayak I love Moscow so much. Dan apa ya, bener sama sih kayak anak daerah yang berburu dari kabupaten banget nih ya. Dari kabupaten. Dari perbatasan dong. Perbatasan. Iya. Somlaki itu Somlaki sebenarnya perbatasan. itu perbatasan dengan Darwin, Darwin, bener tuh. Australia Utara. Jadi ya kita orang perbatasan. Nah, dari perbatasan itu terus tiba-tiba pindah dan kuliahnya dan menghabiskan kayak masa mudanya itu di teenage Yeah. time-nya itu di Moskow yang notabene tuh kotanya tuh gede banget. Itu sempat ada shock culture-nya sih, tapi at the end I love Moscow so much. Nah, shock culture-nya saat ke Rusia apa aja nih? Shock culture-nya tuh sebenarnya lebih ke bagaimana ya? Cuaca yang ekstrim. Ya itu kalau mau bilang itu kan sebenarnya nggak semerta itu shock culture ya. Shock Oke. culture kan lebih ke people-nya. Oh iya, benar-benar people. Kalau umpamanya ke people-nya tuh mungkin yang pertama kita nggak boleh senyum aja gitu. Oke, berarti orang Rusia cool itu bener? Benar. Oke, Karena kenapa baiklah. kita nggak boleh senyum? Karena memang ada istilahnya orang-orang di sana tuh menganggap orang kalau yang senyum itu cuma 2. Either itu dia lagi mabok atau dia lagi pengen sesuatu dari seseorang, tapi dalam in negative way ya, bukan in positive way. Ini yang di belakang kamera senyum-senyum kayaknya mabok cinta kali ya. Apa mabok minuman nih? Jadi memang Mabok kopi kayaknya, nggak mabok. boleh senyum. Maksudnya boleh senyum tapi Harus ada reasonnya. Ada reasonnya itu mungkin kayak kalau senyum ke teman-teman yang kita udah tahu gitu oke. Tapi kalau di jalan aja tiba-tiba sambil senyum gitu itu bakal dilihat aneh sama orang. Tadi kalau cuaca yang ekstrim kan shock culture-nya lebih kayak orang sana konsumtif ke alkoholnya tinggi ya. Nah, itu Sementara juga. orang kita kan mungkin menganggap alkohol itu untuk some people itu kayak agak gimana gitu kan, kadang juga agak negatif. Tapi buktinya di sana tuh benar-benar open banget ya, karena itu alkohol itu jadi kebutuhan mereka juga untuk menghangatkan tubuh. Benar, ya kan? benar. Dan jangan salah, alkohol itu juga sebagai media untuk bersosialisasi.
Jadi Oke. makanya kayak ada memesnya kan pernah tuh muncul vodka connecting people. Nah itu benar. Oke, Itu benar baiklah. karena itu Vodka dirasakan dari pengalaman pribadi. Vodka connecting people, luar biasa ya. Kira-kira ada nggak pengalaman yang kayaknya mungkin nggak sampai bikin trauma juga, cuman kayak agak yang menyedihkan aja gitu kayak di Rusia, selama di Rusia, Menyedihkan, yang tak terlupakan. yang tak terlupakan sih sebenarnya nggak ada ya, paling kalau kehilangan HP kayaknya nih. sempet kecopetan itu doang sih kayaknya Baik. yang apa namanya yang bikin sampai ya sedih aja sih, tapi kalau yang lain-lain sih kayaknya Nggak begitu ada. nggak begitu ada. Nah kalau aku shock culture-nya itu lebih kayak sempat yang kaget juga ya ngeliat kayak orang kissing everywhere, anytime tuh kayak kita aja kalau lihat yang di TV langsung buru-buru tutup mata kan, di sana tuh kita lihatnya tuh di mana-mana secara live gitu kan. Satu yang pertama, terus yang kedua mungkin lebih kayak ke karena cuaca yang ekstrim itu kita harus pakaiannya tebal, itu juga bikin, itu bikin capek lah kalau untuk orang kita yang nggak terbiasa. Terus selain itu juga ya itu melihat yang alkohol itu kayak hal yang biasa dan murah, harganya bakal lebih murah daripada air mineral, itu kayak wow sih. Oh iya, iya benar, itu juga informasi juga, bir biasanya lebih murah daripada air mineral. Air mineral tuh belum Ada lagi. satu kaleng bir di sana tuh kalengan nggak kayak di Indonesia ya, 0,33 ml kalau nggak salah ya. Tapi di sana tuh setengah liter. Jadi bir itu per setengah liter itu harganya jauh lebih murah daripada air mineral yang setengah liter juga. Oh wow. Tuh selain itu shock culture-nya itu lebih kayak ke orang-orangnya yang dingin itu, makanya kayak kan kita terbiasa apa ya, warm ya, people di Indonesia itu kan people-nya cenderung warm ya kan, hangat ya, jadi kayak friendly juga. Jadi kalau ngeliat yang tiba-tiba nggak senyum nggak nyapa itu kita kayak aduh kita udah ngelakuin salah besar atau gimana gitu. Tapi Itu jangan salah. Kalau di sana tuh sebenarnya orang-orangnya bukan berarti mereka cool, mereka Atau bukan defense cool lagi gitu sih, ya? mereka cold malah. Cold. Mereka benar-benar dingin. Tapi itu bukan masalah mereka dingin itu terus mereka jadinya orang yang jahat gitu, enggak. Pada saat kita udah kenal mereka tuh jauh lebih baik. Jadi mereka tuh benar-benar yang kalau umpamanya kita udah kenal mereka, walaupun itu kita cuma berteman, itu dianggap saudara sama mereka. Oke, baik. Itu sisi positifnya dari orang-orang Rusia. Nah, mau nanya juga nih, kalau di Rusia itu, misalkan kayak bisa nggak kasih alasan kenapa mungkin teman-teman yang nonton itu tertarik ya ke Rusia gitu, atau kalau nggak mereka mencari-cari alasan kenapa kita harus kuliah ke Rusia dan kenapa juga nih The Tekens pada milihnya Rusia gitu kan? Bisa nggak kasih alasan kenapa harus kuliah ke Rusia? Kenapa harus kuliah ke Rusia? Yang pertama gratis. Gratis ini dalam pengertian biaya kuliahnya ya. Biaya Tuition kuliahnya fee-nya. Jangan free, berpikir ya? jangan berpikir gratis terus semuanya enggak. Oke. Memang ada gratis ya tuition fee-nya dan dapat uang saku walaupun dia memang nggak besar ya. Tapi cukup membantu lah. Cukup lah buat internet sebulan, buat bayar asrama. Oke. Ya karena di sana tuh asrama jangan salah sangat dulu. murah. Dulu Punya aku 3 juta setahun. Dulu asramaku tuh 1 juta malah 900.000 setahun. Buset, udah nggak bisa 900.000 dihitung. rupiah. Kayaknya kalau dibagiin 12 rasanya error. Kemurahan gitu kan. Oke, berarti selain itu apalagi nih? Selain harganya yang jauh lebih murah, kita bisa hemat banyak gitu kan? Ya hemat banyak. Yang kedua experience-nya sih berbeda. Berbeda dengan apa namanya, dengan Eropa Barat mungkin ya. Maksudnya belum pernah ke Eropa Barat juga, cuma tetap aja kalau mau kita lihat dari media yang kita nonton tiap hari ataupun kita baca gitu kan, itu tetap aja di Rusia tuh punya sesuatu gitu loh. Jadi kayak dia ya beda gitu. Misalnya negara di Eropa, tapi kalau mau dibilang apakah culture-nya mirip kayak di Eropa, itu Eropa Barat atau Eropa Timur, enggak juga. Jadi they have their own gitu ya. Oke, aku juga sih jujur ya belajar tentang apa itu nasionalisme itu ketika aku berangkat ke Rusia sih. Dulu tuh jujur aku nggak begitu yang kayak apa ya cinta Indonesia banget, yang bener-bener kayak bangga nih aku orang Indonesia. Tapi setelah aku kesana tuh bener-bener yang kayak ngerasain dengerin Indonesia Raya itu kayak kadang pengen nangis gitu loh. Pernah ngerasain? Setuju ya? Jadi jauh kan dari negara sendiri. So what did you learn from Russia? Banyak hal yang ini mungkin lebih ke dari yang pengembangan diri, maksudnya dari pengembangan pribadi itu juga belajar, culture juga belajar dari sana, lebih ke pembawaan diri juga, lebih ke so much skill, mental, terus habis itu
Oh banyak lah, banyak banget semua. Kayaknya Kalau lebih banyak karena mungkin dari 16 tahun kan berangkat ke Rusia berarti jadi next time-nya tuh karakternya kebentuk di situ ya ya. dari masa dewasa muda istilahnya itu sampai sekarang itu memang di Rusia. Jadi memang semuanya dipelajari di sana. Di apa namanya, diserapnya tuh bener-bener Iya. yang dari Rusia Oh gitu jangan ya. salah, sampai fashion juga belajar di sana. Fashion juga belajar di sana. Maksudnya Luar mengikuti biasa. orang-orang sana gitu. Oke. Gaya berpakaian gitu kan. Itu juga belajar. Luar biasa, emang berarti berdampak banget ya, tapi Berdampak syukurnya berdampak positif nih. Jadi teman-teman sekarang udah bisa tahu kan alasannya kenapa kita itu memilih Rusia, dan sebenarnya banyak banget nih hal positif yang kita dapatkan dari Rusia. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini kita butuh banyak episode deh untuk bisa membahas tentang Rusia ini, karena memang benar sekaya itu sih Rusia, dan banyak banget sih pengalaman yang kita dapatkan di sana. Kayak aku sendiri pun makin tough jadi orang yang kayak Iya. walaupun perempuan ya, tapi toughnya tough, itu karena belajar dari orang-orang Rusia juga gitu. Independen juga. Makin independen, bener. Makin independen karena orang Rusia itu kan ya sambil kuliah, teman-temanku banyak yang Nyambil kuliah kerja ya. kedokteran tapi sambil kerja juga, akhirnya keikut juga kayak gitu, sambil kuliah kedokteran sambil kerja, Kerja juga. yang mana kalau di Indonesia kan istilahnya itu hal yang mustahil gitu kan, karena Ya, karena kedokteran ya. kedokteran aja udah pas dengar kuliah di mana kedokteran itu pada kok bisa ya, maksudnya kayak bisa nggak itu, bukan kok bisa ya, tapi bisa nggak itu sampai ke arah sana gitu. Cuma maksudnya bisa melewati itu enggak gitu kan, karena kan ya banyak tugas bla 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 bla, tapi karena ngikutin orang sana aja sih, bukan ngikutin, malah mencontohi orang sana, mereka tuh bisa membagi waktu dan ya itu jadinya lebih baik gitu. Luar Dan itu biasa. yang dipelajari juga itu time management. Luar biasa, time management. Nah, tadi kan kita sempat bahas tentang cuaca ekstrim juga Ya. ya kan. Di Rusia itu kayak emang benar-benar based on our experience itu kayak kebanyakan winternya daripada Summernya. dan musim yang lain. Pada sana tuh 4 musim loh gitu kan. Berarti pernah banget ya kita ngerasain White Christmas. Pernah, sering malah tiap tahun kayaknya. Kayak bukan cuma White Christmas, Natal, terus Easter, Iya, Pasca Easter. juga kayak white semua deh, bisa jadi ya kan. Kadang-kadang bulan April ya, Easter bulan April itu juga sama, tetap masih ada salju-saljunya juga. Terus April mau di sana pun kita di prank sama cuaca. Karena yang harusnya udah mulai hangat, tiba-tiba boom, besok pagi udah putih di mana-mana. Luar biasa. Nah, yang uniknya nih ya tentang Christmas di Rusia ya kan. Kalau Indonesia kan 25 Desember. Iya. Kalau di sana itu 7 di Januari. Rusia itu 7 Januari. Jadi sekalian pas aku ulang tahun ya, satu Rusia ikut merayakannya. Karena di sana kebetulan merayakan Christmas. Karena mayoritasnya tuh Ortodoks ya. Ya, mayoritas Ortodoks. Mayoritasnya Ortodoks. Jadi Natal mereka itu berdasarkan kalender apa? Kalender Gregorian. Gregorian. Iya, Karena Gregorian itu Natalnya itu di tanggal 7 Januari, bukan 25 Desember. Jadi di sana tuh liburannya Kalender Gregorian. Kalau nggak salah ya, nanti kalau dikoreksi kalau nggak salah. kalau yang bisa koreksi dan ternyata memang kita yang salah ya terima kasih. Bukan tiket pulang pergi ke Rusia kok, mohon maaf. Berarti 7 Januari tuh, berarti mereka itu merayakan tahun baru dulu ya. Novi Tahun baru. God baru ke Christmas-nya. Christmas, ya. Kalau dalam bahasa Rusia, selamat tahun baru dan Merry Christmas apa nih? С Новым годом и с Рождеством. Novim Godam i Rождеством. Luar biasa banget. Kira-kira nih apa sih yang pengen di wish untuk Natal kali ini? Natal kali ini untuk yang di wish apa ya, mungkin karir, Karir, mungkin percintaan, cepat nikah. cintaan, cepat nikah. Oke, baik, udah mulai kebelet nikah nih ya. Udah umur soalnya. Udah umur astaga. Berarti udah temenan sama ini ya, Koyok dan kawan-kawan ya. Terus apa lagi? Sehat semua sih. Sehat semua, amin. Kita pokoknya doain juga teman-teman yang nonton, semoga selalu Oh iya, sehat. sama kurang satu. Apa lagi? Semoga rezekinya melimpah. Oh iya bener, makin cuan, sobat cuan aminin ya. Nah benar, kita juga doain buat teman-teman semoga pokoknya sehat walafiat ya kan. Semoga mimpinya juga pada tercapai semua di Christmas kali ini dan Ya. tentunya di tahun mendatang gitu kan. Terus pokoknya sobat cuan makin cuan lah. Oke. Nah, gue sekarang mau tanya kan, ini kan udah Oh, terakhir, oke. terakhir. Minus ya, maksudnya pada saat winter, cuaca yang paling dingin yang pernah dirasakan Minus 31. minus 31. Minus 31 tuh juga di kotanya dia, Ufa. Itu bangun tidur minus 28 nih ya. Terus aku pikirnya pas siang itu kan matahari ya. Ya aku pikir oke bakalan lebih hangat. Ternyata enggak, kena prank aku. Minus 31. Itu bener-bener yang buat napas biasa aja nih ya. Nggak pakai masker, nggak pakai.
itu sakit sih tenggorokan, nggak bohong. Tapi lucunya pas kita ke mall ngelihat itu ada cewek-cewek yang keluar dari mall itu ya, pakaiannya minim, pakai rok mini gitu. Aku kayak Pakai heels lagi kan? pakai rok mini. heels. Padahal kan Orang kalau lagi Rusia winter tuh, itu iya. licin banget kan, kayak ice apa sih namanya? Jadi Iya, pokoknya kayak ice itu kan arena ice skating membeku, gitu kayak lah, ice skating jadi gitu loh licin, di licin jalanan. gitu. Jadi pasti licin kan, mereka pakai heels dong. Aku kayak, luar biasa. Ya itu kan kalau umpamanya memang ya di sana nggak tahu juga sih. Tapi ada sih beberapa temen ya, teman kuliah pun yang datang minus 35, 34 masih tetap pakai rok pendek. Pakai miniskirt, miniskirt bukan cuma rok pendek aja tapi miniskirt. Digabung sama heels panjang. Heels panjang. Wah, Heels aku yang nanya tinggi lagi gitu. nih. Pengalaman saat Christmas di Rusia yang paling berkesan. Pengalaman saat Christmas yang paling di Rusia yang paling berkesan. Ya paling apa ya, ujian kali ya. Baru mau aku bilang, astaga dia mencuri ideku. Kita 25 Desember. 25 Desember itu masih kuliah. Masih kuliah, masih zaman-zaman ujian. Jadi ya walaupun itu mau tanggal 25 Desember hari Minggu pun ya kalau disuruh jadwalnya ujian ya ujian gitu. Ujian. So no excuse lah di sana. Benar, jadi kadang Merry Christmas kita itu benar-benar di hadapannya tuh bukan cake lapis legit Bukan. atau mungkin apa ya Lapis biasanya. Surabaya dong biasanya. Oh, kalau lapis di rumah, Surabaya, kalau kalau di di rumah itu lapis Surabaya gitu kan. Ini benar-benar yang kayak ujian. Gitu. So thank you so much untuk Rusia atas Semua Christmas yang pembelajaran, sangat berkesan buat kita semua ya. Itu sangat-sangat luar biasa sih. Nah mungkin apa ya, satu kata buat Rusia deh. Satu kata buat Rusia. Apa ya? Satu kata buat Rusia, nggak tahu. Udah kayak mungkin second life kayaknya. Maksudnya second home lah istilahnya, second home. Second home ya. Ya second home. Oke, kalau aku Kalau mungkin second life satu sih kata. enggak ya, karena kan nanti masih. Jadi kalau pengen balik, kalau mau ke negara manapun untuk tinggal lama, ya itu balik lagi kayak tadi pertama dibilang itu di Rusia. Jadi ya Rusia itu second home. Udah Rusia yang itu benar-benar. second home. Iya. Kalau buat aku Rusia itu kayak Nichiwo Sibe. Wow. Wow ya, setuju ya. Oke, cheers dulu from Cheers the dulu. Takans. Ini semoga Christmas kita semua biar berkesan. nggak Nikmat. Oke, so thank you banget Kak Rusel udah mau sharing pengalamannya di Rusia ya, tentang sedikit pengalamannya waktu kuliah kedokteran ya, life in Russia, dan juga pengalaman Christmasnya nih. Semoga ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi ya referensi kali ya buat teman-teman yang nonton kalau ke Rusia itu alasannya apa sih gitu, karena emang di sana itu yang dibutuhkan bukan cuma kepintaran ya, tapi motivasi yang Motivasi yang besar. Karena kalian benar harus tough mentalnya sih yang Harusnya benar harus disiapkan banget. Benar-benar harus mental. Karena di sana tuh ditempatnya tuh dengan cara yang berbeda sih. Yes, Gak ada bedanya seperti istilahnya apa? manja-manja, Benar banget, benar gak banget. ada yang manja-manja. Mau ujian juga harus one on one sama dokter. Ya kalau umpamanya yang di luar kedokteran one on one sama dosen langsung. dosen langsung, Jadi ya. nggak ada istilah ujian tulis, nggak ada. Nggak ada istilah ujian pilihan ganda, nggak ada. Nah, pokoknya di Ujian sana itu tuh- langsung wawancara sama dokter atau sama dosen gitu kan. Oh, Jadi wow. kalau seumpamanya salah, ya udah gitu. Ya Dan udah, ya udah harus presdaca istilahnya. Presdaca itu remedial. remedial. Karena di sana tuh sistemnya beda ya, sistem pendidikan beda. Gak ada istilah gak ada istilah semester pendek, gak ada. Iya benar-benar. Jadi kita dikasih satu kali kesempatan ujian, nggak lolos kita dikasih remedial sekali lagi. Kalau nggak lolos lagi udah masuk ke list untuk yang akan di DO. Wah, itu agak serem sih. Kayaknya detail tentang itu kita akan bahas lagi nih. Iya. Jadi biar teman-teman makin mateng lah pemikirannya dan alasannya kenapa harus ke Rusia nanti ya. Oke, kalau kata Coldplay full of star, tapi kalau kata kita The Takans ya, di Rusia itu full of surprise. Setuju nggak? Benar. Setuju ya, universe-nya itu kadang bikin surprise-nya kita tuh kejut-kejut manja terus-terusan. Iya, dia tuh benar-benar ya berbeda banget ya. Iya. Semuanya tuh full of surprise sih. Oke, so teman-teman kalau pengen nonton kita lagi nih ya, kira-kira pembahasan tentang Rusia apa lagi sih yang lebih spesifik yang pengen kalian dengar, boleh tinggalkan pesannya di kolom komentar tentunya bersama dengan Dr. Rusel. Sama Dr. Rusel kita bisa bahas banyak banget pokoknya. Jadi kalian tinggal tulis aja mau denger kita talking tentang apa lagi ke depannya. Oke, jangan lupa subscribe,
Jangan lupa like, comment, dan juga share. Dan follow my Instagram @clara_syukit dan Instagram Udah susah banget lagi itu. sebutin aja. Agustres. Oke, nanti dibantu dicantumin di sini lah ya. Oke, thank you so much, kakakku. Sama-sama. Спасибо вам Sama-sama. большое. И надеюсь, что Пожалуйста. увидимся в следующее. Конечно, увидимся еще раз. Окей, спасибо. До свидания. До свидания. С Рождеством. С Рождеством Merry и с Новым Christmas. годом. С Новым годом. Merry Christmas and Happy New Year. Year. Bye-bye.